Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyyil qadri al-'azimil jah wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai macam aspek kehidupan. Rasul tidak pernah meninggalkan satu ajaran pun kepada umatnya sehingga umatnya ini akan hidup dengan panduan. Salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah surat yang akan kita bacakan pada subuh yang berbahagia ini, yaitu surat Al-Buruj. Rasul mengajarkan untuk membacakan surat Al-Buruj itu setiap salat Aisyah. Hari ini berapa banyak di antara kita yang sudah menerapkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Jangan sampai pas waktu salat Isya kita juga membaca Qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena Rasul sudah memberikan pedoman hidup kepada kita. Apa yang dibaca pada saat Isya yaitu membaca surat Al-Buruj. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah tuntas beberapa pekan membahas tentang surat Al-Insyiqaq. Sebenarnya kenapa kita memilih surat di juz amma ini, dikarenakan ini merupakan karakter yang harus dimiliki pengetahuannya oleh seorang mukmin. Jadi kalau seandainya juz amma ini bisa dihafal dan dipahami apa yang dibaca, maka akan terbentuk karakter umat Islam ini dengan karakter yang benar. Kenapa? Karena di sini semuanya menceritakan tentang bagaimana pembentukan karakter umat Islam, yaitu diantaranya saat ayat Al-Quran diturunkan sepertiganya itu menceritakan tentang bagaimana karakter building dalam bahasa Inggrisnya. Pembentukan karakter manusia itu adalah sepertiga ayat Al-Quran pertama sekali diturunkan, bukan menurut mushafnya, akan tetapi sesuai dengan tahun turunnya. Maka kita di setiap subuh itu tidak membahas panjang-panjang. Yang kita bahas hanya 3 ayat, 4 ayat. Supaya apa? Supaya kita mempunyai kemampuan untuk menghafalnya dan mengetahuinya. Setelah kita belajar seperti ini, tafsir seperti ini, mari sama-sama kita menghafalnya. Mudah-mudahan kita sudah menghafal sampai dengan Al-Insyiqaq kemarin. Dari Amma Yatasa'alun, dari An-Naba sampai dengan Al-Insyiqaq. Pada subuh ini kita akan membacakan beberapa ayat Al-Buruj, dan ini merupakan kisah yang paling menarik, yaitu kisah Ashabul Ukhdud, kisah para penghuni pari. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan nama surat ini dengan nama Suratus Sama Zatil Buruj,
Nama surat ini adalah bukan surat Al-Buruj, tapi Rasul menamakan dengan Suratus Samazatil Buruj. Ini merupakan surat yang langsung disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW kana yaqra fil isya al-akhirah bis sama'i zatil buruj. Rasul membaca pada saat salat Isya surat As-Sama Zatil Buruj. Ini surat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah juga, anna Rasulullah SAW amara ayyuqra fil isya'i bis samawat, dengan 2 surat samawat. Apa saja? Ay as-sama zatil buruj was sama'i wat tariq. 2 surat ini merupakan surat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat imam membacakan di salat Isya. Jadi orang-orang Arab kalau seandainya, mohon maaf, misalnya pas waktu Isya kita baca surat Wadduha, mereka ketawa. Kenapa Wadduha? Seharusnya Wadduha itu dibacanya waktu subuh paling tidak, ya. Karena di waktu Isya imam itu biasanya membaca surat Al-Buruj dengan surat At-Tariq. Ini 2 buah surat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini yang kita katakan di muqaddimah tadi, tidak ada satupun yang tidak sesuai dengan panduan baginda Rasulullah SAW. Kita tahu tentang Islam ini dikarenakan diajarkan semua lininya oleh baginda Rasulullah SAW. Hatta hingga bacaan surat di waktu maghrib pun diajarkan, di waktu isya pun diajarkan, di waktu subuh diajarkan. Semua ini sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Surat ini diturunkan setelah surat Wasyams wadduhaha dan surat At-Tin. Ini urutan turun surat ini. Walaupun kita duluan membahas surat Al-Buruj, akan tetapi surat Al-Buruj ini diturunkan setelah surat Wasyams wadduhaha dan surat At-Tin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur menjelaskan di dalam tafsirnya bahwasanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Shadaqallahul azim. Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya surat ini menjelaskan bagaimana ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan sebuah kemuliaan, pujian oleh Allah kepada mereka orang-orang yang beriman. Fitnah orang-orang yang beriman itu sungguh luar biasa dialami oleh siapapun mereka. Jadi jangan pernah kita merasa aman kalau sebelum kita itu diuji oleh Allah. Bayangkan mereka itu dulu-dulunya orang-orang beriman itu ujiannya itu sungguh luar biasa. Tidak seperti apa yang kita alami hari ini. Tidak seberapanya ujian yang kita alami hari ini itu tidak ada apa-apanya. Allah berfirman, was-sama'i dzatil buruj, dan demi langit yang mempunyai gugusannya. Di dalam beberapa ayat sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana yang maksud dengan gugusan langit. Sampai dengan hari ini informasi tentang langit itu masih sangat sedikit yang dimiliki oleh manusia. Saya hanya ingin menjelaskan bahwasanya bintang yang kita lihat hari ini di atas itu ternyata bukanlah hal yang kecil. Akan tetapi bintang itu merupakan komponen dari beberapa macam planet, beberapa buah planet. Nah, para angkasawan mereka itu memprediksikan bumi kita beserta matahari dan beberapa planet yang lainnya itu memerlukan waktu 100.000 tahun cahaya perjalanannya. 100.000 tahun cahaya itu menjadi sebuah titik kecil. Titik kecil itu akan nampak sangat terang benderang sebagaimana kita melihat terangnya di angkasa. Ini pemahaman bahwasanya
wassama'i dzatil buruj, dan demi langit yang mempunyai gugusan bintangnya. Teleskop Hubble itu berhasil memotret bintang yang ada di angkasa itu diperkirakan dalam sebuah galaksi itu terdapat 300 miliar bintang dalam satu galaksi. Galaksi Bima Sakti merupakan salah satu galaksi yang ada di atas jagat raya. Kita berada di galaksi Bima Sakti. Dan di dalam galaksi Bima Sakti itu ada 300 miliar bintang. 300 miliar itu akan menjadi sebuah titik kecil, itulah yang dinamakan dengan Bima Sakti. Ada berapa jumlah galaksi? Jumlah galaksi itu lebih dari 350 miliar. Bayangkan bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana gugusan di jagat raya ini. Maka pada saat kita membaca surat ini di waktu Aisyah, kita akan merefresh kembali bagaimana kekuasaan Allah, dan kita akan terbayang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Kenapa? Karena langit itu mempunyai gugusan dan semua itu adalah ciptaan Allah. Wal yaumil ma'ud. Wal yaumil ma'ud di sini dijelaskan adalah dengan demi hari yang dijanjikan. Di sini Allah bersumpah. Ya, Imam Ibnu Ashur mengatakan sumpah Allah itu merupakan sesuatu yang penting dan sesuatu yang pasti akan terjadi. Kalau Allah bersumpah itu pasti terjadi. Sebagaimana terjadi hari ini, kita melihat bahwasanya ada gugusan di langit. Ini sumpah Allah dan ini adalah pasti. Sama seperti pastinya kita melihat matahari hari ini dan setiap hari ini. Kenapa? Karena Allah bersumpah demikian. Namun hari ini kita sering melewati dan mengabaikan setiap sumpah Allah tersebut, seakan-akan itu adalah fenomena alam. Berapa banyak di antara kita hari ini waktu kita melihat matahari pagi, ya memang seperti itu matahari, memang harus keluar. Berapa banyak di antara kita masih mempunyai pemikiran seperti itu, padahal itu adalah semuanya kekuasaan Allah yang menampakkan matahari kepada kita setiap pagi dan menenggelamkan setiap sore hari. Bayangkan nanti suatu hari kita tidak akan pernah lagi melihat matahari itu. Matahari tidak akan keluar dari timur, akan tetapi matahari akan keluar dari barat. Wal yaumil ma'ud, ini adalah sumpah yang kedua. Allah bersumpah demi hari kiamat. Hari kiamat ini apa? Hari kiamat ini adalah merupakan sebagai filterisasi kita. Setiap amal, subuh ini sangat dingin karena semalam diguyur hujan. Kita tidak akan pernah merasa dingin dan tidak akan pernah merasa berat. Dikarenakan apa? Dikarenakan yaumil mau'ud, dikarenakan hari yang dijanjikan oleh Allah. Aku pergi salat subuh ini bukan dikarenakan karena perintah atasan, akan tetapi yaumil mau'ud, akan tetapi hari yang dijanjikan oleh Allah. Hari di mana akan dibalaskan setiap kebaikan yang kita lakukan. Setiap tapak langkah kita yang kita ayunkan untuk menuju ke masjid ini akan dihitung oleh Allah dan akan diberikan nanti kesaksiannya sebagaimana yang Allah firmankan di ayat yang ketiga, wa syahidin wa masyhud, dan demi orang-orang yang bersaksi dan disaksikan. Para mufassirin menjelaskan bahwasanya hari yang disaksikan itu adalah hari yang syahid itu adalah hari Jumat. Wa masyhud itu adalah hari Yaumil Arafah. Adapun pemahaman yang dijelaskan di sini oleh Imam Ibnu Ashur itu adalah Yaumil Mau'ud itu adalah dzalikal yaumul ladzina kanu yu'adun. Bahwasanya hari itu merupakan hari yang dijanjikan oleh Allah. Sedangkan wa syahidun wa masyhud wa bayyana ma fi muqassam alaihi qauluhu ta'ala wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan apapun yang dilakukan oleh orang-orang mukmin itu disaksikan oleh mereka. Hari ini kita salat subuh berjamaah, ini disaksikan oleh 2 piket malaikat. Disaksikan salat subuh kita, duduknya kita di tempat ini yang penuh dengan keberkahan ini disaksikan oleh 2 malaikat yang piket.
Malaikat piket malam dengan malaikat piket pagi ketemunya di Masjid Al-Fitrah ini. Mereka menyaksikan. Sampai kapan? Sampai kita keluar dari masjid ini. Inilah kesaksian. Dan kesaksian itu kalau kita hadirkan, kita tidak akan pernah mau meninggalkan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mengetahui fadilah salat subuh dan salat isya berjamaah, maka mereka akan merangkak habuan. Habuan itu merangkak datang ke masjid untuk salat berjamaah. Bagaimana merangkak? Bapak-bapak lebih tahu yang di militer. Apa yang terberat pada saat latihan. Dan habuan itu bukan merangkak dengan kaki, merangkak dengan tangan, tidak menggunakan kaki. Begitulah kalau seandainya seseorang itu mengetahui fadilah salat subuh dengan salat isya, mereka akan pergi dari rumah, keluar dari rumah itu dengan tangan, merangkaknya dengan tangan, bukan dengan kaki. Kalau di latihan militer itu latihannya, kami di latihan pramuka dulu, kami latihannya itu dengan tangan, dengan kaki, dibantu dengan kaki. Tapi kalau habuan itu merangkaknya dengan tangan tanpa bantuan kaki. Seberat itu kita akan melakukannya. Begitulah fadilah salat subuh dan salat berjamaah. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud idhum 'alaiha qu'ud. Dan ini mereka menyaksikan orang-orang yang disiksa di dalam Ashabul Ukhdud. Wa ruwiyat Tirmizi min tariq Musa ibn Ubaidah ila Abi Hurairah qala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaumul ma'ud yaumil qiyamah wa yaumil mashhud yaumil arafah wa syahidun yaumil jum'ah. Ini merupakan pemahaman wasyahidu wa mashhud. Ya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di ayat yang keempat, ayat yang terakhir, pembahasan kita di subuh yang berbahagia ini adalah menceritakan tentang qutila ashabul ukhdud, maka dibunuhlah orang-orang di dalam paret. Ashabul Ukhdud ini ceritanya sangat panjang. Di masa setelah fatrah Nabi Isa, setelah diturunkan kitab Injil kepada umat Bani Israel, ada sebuah raja yang bernama, rajanya itu adalah Zunawas. Beliau itu tinggal di Najran, yaitu di Yaman. Di bawah kepemimpinan raja tersebut, ilmu sihir merupakan sebuah ilmu tradisi yang memang harus dituntut oleh semua orang. Ini merupakan salah satu kegelapan masa tersebut. Jadi semua warga negara waktu itu harus menuntut ilmu sihir. Nah, seorang anak itu menuntut ilmu sihir dikarenakan sang dukun ini mau mati. Dia meminta regenerasi untuk mendidik anak yang paling cerdas untuk diajarkan dan diturunkan semua keilmuannya. Setiap hari si anak tersebut pergi dari rumahnya ke rumah si raja sihir tersebut. Suatu hari dia melintas sebuah rumah pendeta, dan di situ dia melihat ada sosok yang saleh yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa. Nah, sewaktu dia singgah di rumah orang saleh tersebut, rumah pendeta tersebut, dia belajar tentang agama Islam ini, tentang Injil tersebut. Setiap hari seperti itu. Dia mau belajar sihir tapi singgah di rumah pendeta dulu, dan setelah itu dia belajar sihir. Begitu pulang ke rumahnya. Sehingga apa? Pada suatu hari setelah dia belajar di rumah pendeta ini, di rumah orang soleh ini, maka dia terlambat sampai di tempat dukun ini. Sehingga dukun ini marah kepada dia. Dan begitu juga waktu dia pulang ke rumah, dia juga terlambat, karena konsekuensinya pada saat dia belajar Islam, maka dia akan terlambat untuk belajar ilmu sihir. Sehingga apa? Dia dimarahin di dukun dan dia dimarahin di rumah karena terlambat pulang. Dan dia menceritakan kepada orang saleh. Orang saleh itu memberikan solusi. Dia mengatakan bahwasanya katakan kepada dukun tersebut bahwasanya ibuku melambatkan aku sewaktu aku keluar dari rumah. Setelah itu maka aku terlambat pulang. Sewaktu dia pulang ke rumah, dia katakan kepada ibunya, kepada orang tuanya,
bahwasanya aku terlambat dikarenakan dukun itu telat melepaskan aku belajar. Sehingga suasana seperti itu berlangsung lama, dan suatu hari di dalam perjalanan dia itu menuntut ilmu, dia ketemu sebuah gerombolan kafilah. Kafilah itu adalah orang-orang yang melakukan perjalanan perdagangan, ketemu di pinggir jalan, di jalan. Nah, pada saat itu ada sebuah dabbah, ada sebuah binatang besar yang menghalangi jalan. Bayangkan, sebuah kafilah, katakanlah misalnya kita hari ini kita pergi masuk tol, dan tiba-tiba di tol itu ada binatang buas yang sangat luar biasa besarnya menghalangi jalan sehingga orang-orang di tol semuanya nggak bisa lewat. Nah, pada saat itu anak itu berkata kepada seluruh rombongan, "Wahai rombongan, aku bisa menghilangkan dan memindahkan binatang ini, binatang buas ini dari jalan. Apakah kalian mau beriman terhadap agama Tuhanku?" Mau, kalau seandainya engkau mau bisa memindahkan binatang tersebut. Maka dia berdoa kepada Allah sehingga apa? Binatang tersebut pindah. Sehingga ini menjadi heboh. Heboh bagi negara Najran. Apa yang terjadi? Anak kecil mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa, bisa memindahkan binatang dari jalan. Dan berita tersebut sampai kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri itu buta matanya. Sehingga apa? Diundanglah anak kecil ini. Nah, sebelum dia diundang oleh Perdana Menteri, dia mengatakan kepada gurunya, kepada orang saleh tersebut, "Wahai guru, tadi aku di dalam perjalanan telah berhasil memindahkan binatang buas dari jalan." Gurunya orang saleh tersebut mengatakan, "Apa yang engkau dapati ini adalah merupakan kekuasaan dari Allah yang diberikan kepadamu. Maka jangan pernah menceritakan kepada siapapun tentang ilmu ini dan dari mana engkau belajar." Ini pesan gurunya. Setelah itu dia diundang oleh Perdana Menteri. Apa yang terjadi? Perdana Menteri matanya buta, dan dia katakan kepada Perdana Menteri, "Kalau seandainya engkau sembuh dari butamu, apakah engkau akan masuk Islam?" "Iya," katanya. "Apakah engkau akan beriman kepada Allah?" "Iya." Maka dia berdoa kepada Allah sehingga apa? Sehingga matanya sembuh kembali. Bayangkan bagaimana ilmu yang dimiliki oleh anak kecil ini. Bukan ilmu sihir, tapi ini adalah pemberian dari Allah. Sehingga apa? Perdana Menteri tersebut beriman, dan berita ini diketahui oleh Raja Najran. Maka pada saat itu hebohlah. Perdana Menteri dipanggil oleh Raja untuk disuruh kufur kembali, untuk tidak beriman. Maka dia tidak mau, dan dia dibunuh. Dan perintah dari raja untuk membunuh anak ini. Dibawa ke mana? Dibawa ke laut. Sampai di tengah laut semuanya mati, dan dia kembali lagi ke raja. Dia mengatakan kepada raja, "Wahai raja, berimanlah kepada Allah, karena iman kepada Allah itu adalah yang benar." Tidak. Raja terdekat mengambil keputusan untuk membunuh dia, dinaikkan ke atas gunung, dilempar dia dari atas gunung. Yang mati itu adalah orang yang melemparnya, sedangkan dia selamat pulang lagi ke kerajaan. Dia sampaikan lagi seperti itu. Sehingga apa? Raja bingung. Gimana cara bunuh kamu? Ada cara. Kalau engkau mau membunuhku, ada cara. Caranya, engkau taruh aku di tengah masyarakat, semua penduduk negeri Najran. Lalu engkau memanahku dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan. Cara untuk membunuh anak kecil ini yaitu dengan memanahnya dan dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah yang beriman terhadap yang diimani oleh anak ini. Maka pada saat itu dikumpulkanlah seluruh penduduk negeri Najran untuk menyaksikan bagaimana cara eksekusi anak muda ini. Nah, pada saat itu semua orang memanah dan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dipanah, langsung meninggal anak ini. Dan apa yang terjadi? Semua penduduk Najran mempercayai bahwasanya anak ini memang orang yang benar. Maka semua penduduk di situ beriman terhadap Allah. Kenapa? Karena kata-katanya itu adalah benar. Apa yang disampaikan oleh anak ini adalah benar. Maka sang raja begitu bengisnya, begitu marahnya, digalilah parit yang sangat luas. Dihidupkan api,
lalu dicampakkan satu persatu penduduk Najran yang beriman. Didorong satu-satu masuk ke dalam parit, dimasukkan ke dalam parit. Inilah yang diungkapkan dan disaksikan dalam Al-Quran. Qutila ashabil ukhdud. Mereka itu dibakar hidup-hidup di dalam parit. Sehingga ada salah seorang ibu itu dengan bayinya, dia tidak tega untuk melemparkan anaknya dan untuk cemplung ke dalam parit api tersebut. Sehingga apa yang dikatakan oleh bayi tersebut? Wahai bunda, loncatlah engkau ke dalam api tersebut, dikarenakan ini adalah yang benar. Anak bayi tersebut yang digendong itu berbicara kepada ibunya, sehingga apa? Ibunya itu rela masuk ke dalam parit api. Ini merupakan kisah ashabul ukhdud. Mereka pada saat beriman kepada Allah, konsekuensinya apa? Dibakar, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini siapa di antara kita pada saat kita beriman kepada Allah itu dibakar, disiksa seperti itu, disiksa hidup-hidup? Tidak ada. Inilah kenikmatan iman, halawatul iman. Kita beriman itu tanpa harus ada perjuangan sebagaimana yang dirasakan oleh ashabul ukhdud. Hari ini iman itu begitu mudah kita lakukan. Namun masih banyak di antara kita dan saudara-saudara kita yang enggan, padahal mereka sudah mengetahui bahwasanya ini adalah janji Allah yang pasti. Ini adalah merupakan wa'dullah, wa'dul haq, janji yang pasti dari Allah. Semoga kisah ashabul ukhdud ini merupakan kisah yang akan menjadi inspirasi kita kepada meningkatkannya keimanan kita kepada Allah dan bertambahnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.